Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue akan menjelaskan materi bab baru, yaitu bab 4 mengenai momentum dan impuls. Kalian bisa buka LKS halaman 42 untuk materi momentum impuls, yaitu bab keempat ya. Nah, di sini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada momentum, impuls, kemudian hukum kekekalan momentum, dan jenis-jenis tumbukan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas dulu definisi dari momentum dan impuls. Momentum itu adalah ukuran kesukaran benda untuk menghentikan geraknya. Contohnya ada truk, dia melaju dengan kecepatan tinggi. Maka untuk menghentikan truk tersebut pasti butuh waktu yang panjang ya. Maka momentumnya pun besar karena untuk menghentikan gerakannya pun akan sulit. Dengan truk massanya besar, kecepatannya tinggi, maka momentumnya pun besar. Kemudian momentum atau tumbukannya seperti pada gambar yang awal ini. Salah satu penerapan contohnya lain juga, ada 2 buah mobil bergerak melaju dengan kencang, sama-sama kencang ya, kemudian dia bertumbukan. Jadi momentum itu ada istilah lainnya adalah tumbukan, kemudian ukuran kesulitan benda untuk menghentikan geraknya. Next, di sebelah kita lihat ada foto seorang cewek maupun cowok ya. Kita anggap mereka sedang melakukan karate atau taekwondo ya, atau pencak silat. Nah, di sini yang ibu mau jelaskan adalah contoh penerapan dari impuls. Misalnya nih, ada seorang karate, dia ingin memukul lawannya dengan mengepal tangannya ya, atau petinju atau apa lah ya. Nah, gimana sih dia lawannya itu dapat energi atau pukulan yang besar dari si pukulan lawannya ini? Nah, untuk mendapatkan gaya yang besar gitu ya, maka si orang tersebut dapat mengepal tangannya dengan waktu yang sesingkat mungkin gitu. Jadi impuls yang diterimanya itu kan besar. Maka dapat dikatakan impuls itu bersama matematisnya adalah gaya dikali selang waktu tertentu. Adapun contoh lainnya penerapan dari airbag di dashboard mobil. Nah, itu kalian silahkan cari sendiri. Jadi kalau misalnya ada tabrakan, maka airbagnya atau kantung udaranya akan keluar gitu ya. Salah satu penerapan dari impuls juga. Jadi agar tidak terasa gaya tekanannya besar yang dirasakan atau sakitnya ini, maka airbagnya ini tuh fungsinya adalah untuk memperlambat waktu tumbukan dari si orangnya terhadap bagian depan mobilnya itu sendiri ya. Itu salah satu dari contoh impuls dan momentum. Kemudian ada lagi, kita akan bahas indikator pencapaian kompetensi. Di sini kalian harus bisa menjelaskan momentum itu apa, persamaannya apa, impuls juga apa. Tapi yang terutama adalah kalian mampu menerapkan konsep momentum dan impuls dalam persoalan fisika, serta hukum kekekalan momentum yang akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Nah, ini ada peta konsep momentum linear. Ya, di sini kita masih punya istilahnya momentum linear.
Tapi nanti kalau kalian di kelas 11 kalian akan membahas istilah dari momentum sudut. Jadi kalau momentum sudut itu dia setiap bendanya itu berotasi atau berputar mempunyai sudut tertentu. Kalau kita ini hanya ngomongin linear, pergerakan benda berpindah dari satu titik ke titik yang lain, seperti kecepatan linear gitu ya. Nanti kalian di kelas 11 atau di materi selanjutnya di bab terakhir gerak harmoni sederhana kita akan mempelajari tentang kecepatan sudut tuh. Nah, ini momentum linear, berarti persamaannya adalah massa dikali kecepatan ya. Momentum linear ini punya hubungan dengan impuls. Mereka itu sebanding. Nah, sebandingnya gimana kita lihat nanti di persama matematisnya. Kemudian impuls yaitu gaya dikali lama gaya itu adalah waktu. Oke, berarti gaya dikali itu. Nah, momentum sama seperti materi sebelumnya, usaha energi punya hukum kekekalan energi mekanik. Di sini juga punya istilah hukum kekekalan momentum linear. Berarti yang sebelumnya energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Kalau di sini momentum awal sama dengan momentum akhir. Di mana di sini dibagi menjadi 3 jenis nih, ada lenting sempurna, tidak lenting sama sekali, dan lenting sebagian, yang masing-masing dinyatakan oleh istilahnya koefisien restitusi atau kelentingan benda tersebut. Next. Nah, ini masuk ke materi momentum dan impuls. Jadi momentum itu simbolnya P besar, yaitu sama dengan massa dikali kecepatan. Massanya satuannya kilogram, kecepatannya meter per second, maka momentum satuannya kilogram meter per second. Gimana kalau benda tersebut, kedua buah benda membentuk sudut? Maka ini pakai persamaan matematis yang materi bab sebelumnya ya, yang hukum gravitasi Newton. Maka P sama dengan akar P1 kuadrat tambah P2 kuadrat tambah 2P1 P2 cos theta, yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian impuls. Nah, impuls atau I itu gaya dikali selang waktu tertentu. Ingat ya, ini delta T, yang atas juga delta V. Delta berarti ada kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, ada waktu akhir dikurangi waktu awal, tapi tergantung soalnya. Jika sudah dinyatakan T saja, berarti itu kita nyatakan adalah delta T. Itu nggak ada T2 min T1, tidak ada ya. Jangan lupa satuannya, kalau gaya itu Newton, waktu itu second, maka impuls itu N dikali S. Nah, ini contoh soalnya. Ini contoh soal dari momentum. Contoh nih. Yang pertama, Doni mengendarai mobil yang massanya 500 kg bergerak ke daerah Cisarua. Kalau kita lihat gambarnya, daerah Cisarua itu ada di sebelah kanan ya, dengan kelajuan 10 meter per second. Kemudian Nina mengendarai mobil yang massanya 600 kg bergerak ke daerah Cimahi, berarti ke atas ya, ke utara, dengan kelajuan 20 meter per second. Hitunglah momentum mobil Dina, momentum mobil Nina, kemudian resultan mobil Dodi dan Nina ya. Nah, ini yang pertama kalian harus nulis diketahuinya terlebih dahulu. Diketahui massa benda A-nya yaitu sebesar 500 kg ya. Kemudian kecepatan benda A-nya 10 meter per second, berarti A di sini kita istilahkan adalah si Doni tadi, mobil Doni yang bergerak ke Cisarua ya. Kemudian yang B ini kita istilahkan dengan Nina, mobil Nina ya, yang bergerak ke utara ke daerah Cimahi. Nah, maka berapa nilai momentum mobil Doni dan Nina? Berarti PA sama PB, PA-nya MA kali VA, tinggal dimasukkan aja, MA-nya 500, VA-nya 10.
berarti 5000 kg meter per second. Kalau positif berarti arahnya ke kanan, ya. Di sini berlaku tanda negatif ataupun positif. Kalau positif ke kanan, negatif ke kiri, sebaliknya positif itu ke utara dan negatif ke selatan, ya. Kalau momentum mobil Dina bagaimana? Nina, berarti PB sama dengan MBVB sama dengan 600 dikali 20 sama dengan 12.000 kg meter per second, ya. Di sini Ibu lupa nulis bagian C-nya, jadi harusnya ditanyakan A, PA, B, PB, C-nya baru P totalnya, yaitu resultan kedua buah mobil tersebut. Jika mobil Nina bergerak ke atas dan mobil Dodi bergerak ke kanan, maka keduanya akan membentuk sudut 90 derajat, ya. Jadi kalian langsung masukkan saja. P1-nya 5000, P2-nya 12000. Cos 90 itu nilainya 0, maka kalau dikalikan 2, P1 P2 hasilnya 0. Ini kuadratkan dulu, kemudian dijumlahkan, habis itu diakarkan, maka hasilnya adalah 13.000 kg meter per second, ya. Itu contoh soal dari momentum. Kemudian ini adalah contoh soal dari impuls. Misalnya nih, bola ditendang dengan gaya 100 Newton. Jika kontak antara kaki dengan bola selama 0,2 detik atau second, maka berapa impuls bola yang ditendang tadi, ya. Maka tulis diketahui F sama dengan 100 Newton N, ya, dengan T atau waktu sama dengan 0,2 second atau S. Yang ditanyakan adalah impuls, simbolnya I, maka jawabnya cantumkan dulu rumus. I sama dengan F kali delta T, maka F-nya 100, T-nya 0,2. 100 dikali 0,2 adalah 20 Newton second, ya, satuannya jangan lupa. Oke, itu contoh soal dari momentum dan impuls. Sekarang kita lanjut materi hubungan impuls dan momentum. Jadi ternyata impuls dan momentum ini punya hubungan, ditentukannya dari persamaan hukum 2 Newton dan hukum GLBB. Di hukum 2 Newton, F itu sama dengan M kali A, di GLBB ada kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan kali waktu. Yang Vt-nya bisa disebut juga V2, V0-nya atau V1. Nah, ini kalian substitusikan aja. A-nya setara dengan F per M. Maka didapat F dikali T sama dengan M dikali V2 min V1 itu adalah delta V, ya. Maka F kali T adalah impuls, M kali delta V adalah perubahan momentum. Jadi di sini kalian punya persamaan bahwa impuls itu sama dengan perubahan momentum. Jadi impuls bisa juga persamaannya kilogram meter per second, bukan N kali S saja, ya. Begitu pula sebaliknya dengan perubahan momentum, bisa N kali S gitu karena mereka sebanding. Ini contoh soalnya. Sebuah bus yang masanya 2 ton bergerak dengan kecepatan 15 meter per second. Tiba-tiba bus menabrak sebuah pohon dan berhenti dalam selang waktu 2 second. Gaya rata-rata pada bus selama berlangsungnya tabrakan adalah, berarti ini masanya adalah 2 ton. Jangan lupa diubah ke satuan internasional yaitu kilogram, di mana 1 ton adalah 1000 kilogram, berarti 2 dikali 1000 yaitu 2000. T-nya di sini kan ada kata dalam selang waktu, berarti T-nya adalah 2 second. Dan kecepatan 15 meter per second atau V sama dengan 15 meter per second. Yang ditanyakan adalah gaya rata-rata atau F besar. Maka kalian bisa tulis I sama dengan perubahan momentum, berarti F kali T sama dengan M kali delta V. Nah, sudah ada angka-angkanya, tinggal kalian substitusikan aja. T-nya 2,
M-nya 2000, V-nya atau delta V-nya adalah 15. Maka gayanya itu sebesar 15.000 Newton, ya. Oke, lanjut. Nah, ini sebenarnya kalau kalian buka, dia gambarnya ini bergerak, kedua benda M1 dan M2-nya itu bergerak. Yang pertama, dia bertumbukan, kemudian setelah bertumbukan dia terpental masing-masing, M2 arahnya ke kanan dan M1 arahnya ke kiri. Maka di sini diperoleh bahwa min F12 nya itu negatif, kalau yang F21 nya itu positif, karena pada saat setelah bertumbukan dia arahnya berlawanan gitu ya. Kalian bisa slide sendiri, oke. Kemudian di sini berlaku kekekalan momentum linear, maka P sebelum sama dengan P sesudah. Karena ini dua buah benda, maka ada P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen. Aksen itu sesudah tumbukan ya. Dan P2 aksen atau momentum benda kedua setelah tumbukan. Nah, ini penjabarannya. M1 V1 punyanya P1, M2 V2 punyanya P2. M1 V1 aksen punyanya P1 aksen dan M2 V2 aksen punyanya P2 aksen ya. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah benda A masanya 5 kg, bergerak dengan kelajuan 4 meter per second, bertumbukan dengan benda B yang masanya 10 kg yang semula diam ya. Setelah bertumbukan, benda A bergerak mundur dengan kelajuan 1 meter per second, maka tentukan kelajuan benda B setelah tumbukan. Asumsi di sini ada istilah katanya setelah bertumbukan benda A bergerak mundur, maka kita katakan misalnya mundurnya itu adalah ke kiri, berarti awalannya dia ke kanan, maka dapat ditulis VA-nya itu 4 meter per second ke kanan dengan VA aksen, berarti setelah tumbukannya itu ke kiri sebesar 1 meter per second ya. Ini benda A. Kemudian kalau benda B 10 kg katanya yang semula diam, berarti kecepatan benda B awalnya adalah 0 meter per second atau diam ya. Yang ditanyakan tentukan kelajuan benda B setelah tumbukan, berarti VB aksen. Maka kalian tinggal masukkan saja nilai-nilainya, tapi jangan lupa di sini berlaku tanda negatif dan positif. Ke kanan positif dan ke kiri adalah negatif ya. Untuknya VB aksennya jangan diubah positif, maksudnya jangan diubah negatif ya. Karena kita tidak tahu dia nilai akhirnya itu arahnya itu kemana gitu. Jadi kita tetap tuliskan adalah positif ya. Untuknya setiap ditanyakan itu pasti positif. Di sini kalian tinggal substitusikan 5 kali 4 itu 20, 10 kali 0, 0. Ini 5 kali negatif 1 minus 5, tapi pindah ruas jadi positif 5. Tinggal sisanya adalah 10 VB aksen. Maka 20 tambah 5 adalah 25. 10 kali VB aksen, karena ini perkalian, kalau pindah ruas menjadi dibagi, maka 25 bagi 10 yaitu 2,5 meter per second. Hasilnya positif, maka kelajuan benda setelah tumbukan itu bergeraknya ke arah kanan gitu ya. Oke, bisa ya. Lanjut, ini dia bagian keempatnya itu jenis-jenis tumbukan. Ada tumbukan lenting sempurna, tidak lenting sama sekali, dan lenting sebagian. Kalau lenting sempurna, ketika dia bertumbukan, ya, keduanya sama-sama terpental jauh. Kalau tidak lenting sama sekali, ketika mereka bertumbukan, akan saling menempel atau diam, tidak bergerak ke arah manapun. Sedangkan lenting sebagian, misalnya ketika dia bertumbukan, yang satunya terpental jauh, yang satunya hanya diam gitu ya. Itu salah satu contohnya. Nah, ini
Jadi di tumbukan ini berpengaruh nilai koefisien restitusi atau E, yaitu nilai kelentingannya, di mana E-nya itu setara dengan min negatif ya, delta V aksen per delta V. Delta V aksen berarti kecepatan akhir setelah tumbukan dibagi kecepatan sebelum tumbukan. Ya, delta V aksen itu setara dengan V2 aksen min V1 aksen. Kalau delta V-nya saja itu setara dengan V2 min V1. Kalau lonting sempurna, nilai A-nya di sini adalah 1. Tapi kalau di sini tidak lonting sama sekali, maka nilai koefisien restitusinya atau E-nya 0. Di mana di sini ada kasus kecepatan kedua bendanya setelah bertumbukan akan sama. Maka karena menyatu ya, maka jadi V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V, atau V aksen boleh bebas ya. Jadi ini persamaannya hanya bentuk sederhananya saja. Nah, kemudian ini tumbukan lonting sebagian. Kalau lonting sebagian nilai E-nya itu rentang 0 sampai dengan 1. Bisa 0,2, 0,5 ataupun 0,8. Nah, ini kalau kita jabarkan tadi min delta V aksen berarti V2 aksen min V1 aksen per delta V berarti V2 min V1 ya. Karena kita ngomongin misalnya ada benda terpantul gitu ya, maka di sini berlaku lonting sebagian dan berlaku juga persamaan GLBB, di mana V itu akar 2GH ya. Maka E sama dengan min V1 aksen min V ketika kita ninjau cuma satu benda saja ya, sama dengan min akar 2GH2 per akar 2GH1. 2G-nya ini bisa dicoret jadi hanya akar H2 per H1 saja ya. Ini contoh soalnya. Contoh soal dari tumbukan tidak lonting sama sekali. Oke, nomor 5 nih. Kalau untuk lonting sempurna itu setara seperti soal nomor 4 ya. Kita baca nih, bola Doni dan bola Nina masing-masing bermassa 6 kg dan 9 kg bergerak searah. Nah, ini ada istilah searah. Berarti kedua-duanya bergerak sama-sama misalnya ke kanan atau positif gitu ya. Dan kecepatan masing-masing bola 4 meter per second dan 2 meter per second. Setelah bertumbukan, kedua benda menjadi satu. Nah, hitung kecepatan kedua benda bola setelah bertumbukan. Nah, berarti di sini kita mencari VA aksen atau VB aksen atau sama dengan V aksen atau V saja boleh, bebas simbolnya mana ya. Ini kan hanya bentuk sederhananya saja ya, jadi V aksen sama VB aksen sama dengan V aksen, maka bisa ditulis dalam kurung MA plus MB kali V aksen. Karena keduanya bergerak searah, maka keduanya bernilai positif di awal ya, momentum awalnya atau sebelum tumbukan, berarti 6 kali 4 positif ditambah 9 kali 2 nya juga positif. Nah, ini hasilnya adalah 2,8. Oke, tinggal dijumlahkan kemudian dibagi ya, per 2 dibagi 15 yaitu 2,8 meter per second. Lanjut. Nah, ini soal terakhir, soal dari perpaduan hukum persamaan GLB ya, maksudnya sama mencari nilai koefisien restitusi atau nilai kelentingannya. Oke, kita baca nih. Prajurit menembakkan peluru yang massanya 8 kg ke sebuah balok yang diam bermassa 5 kg. Jadi awal mulanya baloknya diam, kemudian pelurunya bergerak ke arah balok, di mana balok itu digantungkan dengan seutas tali. Nah, di sini ada kata si balok yang digantungkan seutas tali ini dapat ditembus peluru dan peluru keluar dari balok dengan kelajuan 20 meter per second. Jadi kalau misalnya
pelurunya bersarang di balok, berarti itu termasuknya tumbukan tidak lenting sama sekali karena si pelurunya diam di balok ya. Tapi di sini ada istilah peluru keluar dari balok, maka dia bisa bersifat lenting sebagian atau tidak lenting sama berarti lenting sempurna gitu ya. Kemudian balok mengayun sehingga mencapai ketinggian 20 cm. Berarti awalnya ketinggiannya 0 sampai naik sebesar 20 cm ya. Yang ditanya besar kelajuan awal peluru sama nilai kelentingannya. Maka yang pertama adalah ditulis dulu, diketahuinya. Misalnya pelurunya A, di sini simbolnya. Kalau di gambarnya kan kecepatan peluru tuh VP. Kalau ibu nulisnya A, berarti VA gitu ya, misalnya VA aksen. Nah, di sini MA-nya 8 kg dengan keluar dari balok ya, berarti kecepatan akhir setelah tumbukan dengan baloknya itu adalah 20 meter per second. Kemudian massa benda B-nya 5 kg dan kecepatan kecepatan balok ini awal mulanya adalah diam ya, berarti 0 meter per second. Kemudian balok mengayun, berarti baloknya itu punya ketinggian akhirnya itu sebesar 0,2 meter. Maka di sini yang tidak diketahui adalah VB aksen, berarti kita cari dulu VB aksennya. Ini tanya VA-nya ya. Karena V itu sama dengan AK 2GH, berarti VB aksen sama dengan AK 2GHB aksen, maka 2 dikali 10 dikali 0,2, berarti 10 kali 0,2 yaitu 2, 2 kali 2 yaitu 4, akar 4 yaitu 2 meter per second. Ya. Nah, udah dapat nih VB aksen, yang kita tanyakan adalah VA, masuk ke hukum kekekalan momentum. Maka PA tambah PB sebelum tumbukan sama dengan PA aksen tambah PB sesudah tumbukan. MA-nya 8, VA-nya ditanya, MB-nya 5, VB-nya adalah 0 karena diam ya. Sama dengan 8 kali 20, 20 kecepatan akhir setelah tumbukan 20, dan tambah 5, VB aksennya yang kita cari tadi sebelumnya itu 2 meter per second. Ini kalian jumlahkan, jangan lupa ya, 5 kali 0, 0, mau pindah ruas juga ditambah apapun atau dikurang apapun jadi 0. Maka didapat VA-nya itu sebesar 21,25 meter per second. Nah, ini VA-nya, yang bagian A-nya, berarti besar kelajuannya adalah 21,25 meter per second. Kemudian nilai kelentingannya gimana? Berarti E sama dengan min V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Sudah didapat nilai-nilainya, tinggal kalian substitusikan, maka didapat di sini nilainya 0,8 negatif ya. 0,8 berarti bisa kita ketahui bahwa dia jenis tumbukan lenting sebagian, bukan lenting sempurna ya ternyata. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Ya, kalau ada pertanyaan apapun silakan WA Ibu atau tanya di Google Classroom yang sudah disediakan. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa makan dan minum yang banyak dan vitamin juga ya. Karena itu penting buat kita ke depannya juga, dan stay di rumah, jangan keluar ke mall ya, ingat itu. Oke, udah ya kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.